Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, kalian tentu sering ke kamar mandi atau masuk WC untuk buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, setelah kalian buang air kecil atau buang air besar, apakah boleh atau sah jika kita langsung sholat? Hal apa saja yang harus kalian lakukan sebelum melaksanakan sholat? Mari simak video pembelajaran ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami kelas 4 sekolah dasar yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian, di masa pandemi ini, pakailah masker bila bepergian, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak dengan orang-orang sekitar. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera pergi dan menjauh dalam kehidupan kita, dan kita bisa kembali bersekolah dan belajar seperti sedia kala. Dan yang terpenting sekali adalah sholat 5 waktunya tetap dikerjakan. Sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku, berilah aku pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4 semester 1. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang keempat dengan judul Bersih itu Sehat. Adapun submateri pembelajarannya adalah mengenal arti bersih dan sehat. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang mengenal arti bersih dan sehat. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, serta mampu mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Baiklah anak-anak kami yang soleh dan solehah, kita langsung saja membahas materinya. Yang A, dalil perintah bersuci. Mari kita simak sepotong ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya,
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan dirinya. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Ia mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Berarti, jika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus senantiasa bersuci. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Ia mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Berarti, jika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus senantiasa bersuci. Kemudian yang B, arti bersih dan suci. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Apa arti bersuci? Suci artinya adalah bersih. Kemudian bersuci artinya adalah membersihkan diri dari kotoran-kotoran. Yang dimaksud dengan kotoran adalah sesuatu yang dapat menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kotoran itu disebut dengan hadas dan najis. Berikutnya yang C, arti hadas. Anak-anak kami yang soleh dan soleha. Pengertian dari hadas adalah keadaan badan yang tidak suci sehingga tidak boleh untuk sholat. Jadi ini muncul dalam diri kita sendiri. Anak-anak kami yang soleh dan soleha, hadas terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadas kecil. Contohnya adalah buang air, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar. Kemudian buang angin dan penyebab lain yang dapat membatalkan wudhu, seperti tidur dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari hadas kecil. Yang kedua adalah hadas besar. Contohnya adalah mimpi basah untuk laki-laki dan haid untuk perempuan. Nah, itu tadi penjelasan tentang macam-macam hadas. Kemudian yang berikutnya yang D, najis dan cara membersihkannya. Yang pertama, pengertian najis. Najis artinya adalah kotoran yang dianggap menyebabkan ibadah kita tidak sah. Najis ini bisa saja mengenai tubuh manusia atau tempat-tempat yang digunakan untuk beribadah, sehingga harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum beribadah. Nah, semua najis itu kotor, tapi tidak semua kotoran itu adalah najis. Oleh karenanya, kita akan bahas tentang pengertian najis. Yang kedua, pembagian najis dan cara membersihkannya. Yang A, najis mughalazah. Najis mughalazah ini adalah najis berat. Contohnya adalah najis anjing dan najis babi, termasuk juga air liurnya maupun kotorannya. Cara membersihkannya adalah dengan menghilangkan wujudnya terlebih dahulu, lalu membasuhnya menggunakan air sebanyak 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan tanah. Itu adalah cara membersihkan najis mughalazah atau najis berat. Yang B, najis mutawassitah atau najis sedang. Contohnya adalah air kencing, mazi, nanah dan sebagainya. Kemudian bangkai, selain bangkai manusia, ikan dan belalang. Kemudian darah, selain hati dan limpa, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari najis mutawassitah. Untuk membersihkan najis yang terdapat pada pakaian dan tempat sholat, kita harus menggunakan air
Misalnya air sumur, air hujan, air sungai dan sebagainya. Caranya adalah air yang datang dikucurkan ke benda yang terkena najis, bukan najis yang dicelupkan ke dalam air. Setelah itu kita bisa mencucinya sampai bersih. Nah, itu tadi cara membersihkan najis mutawasitah atau najis sedang. Jangan lupa bersihkan sampai hilang warna, bau dan rasanya. Kemudian yang C, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis ringan. Contohnya adalah air kencingnya seorang bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun. Serta belum makan selain air susu yang berasal dari ibunya. Nah, air kencingnya itu adalah termasuk najis mukhaffafah. Khusus untuk najis mukhaffafah atau najis ringan, cara membersihkannya adalah dengan mengelap najis tersebut. Kemudian memercikkan air ke tempat yang terkena najis tersebut. Lalu mengelapnya lagi hingga kering. Nah, itulah cara membersihkan najis mukhaffafah. Kemudian berikutnya yang E, hal-hal yang harus suci dan bersih. Sebagai umat Islam, kita harus senantiasa bersuci sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang harus disucikan dan dibersihkan? Yang pertama adalah badan kita. Badan kita harus suci dan bersih. Kemudian yang kedua, pakaian kita juga harus suci dan bersih. Kemudian yang ketiga adalah tempat sholat. Ini juga harus suci dan bersih. Bersih badan, pakaian dan tempat tidak hanya ketika melaksanakan sholat saja. Akan tetapi harus diartikan ke seluruh kehidupan kita di luar sholat. Segala sesuatu yang dipakai seperti baju, celana, topi dan lain sebagainya, semuanya itu harus bersih dan suci. Kemudian begitu juga dengan tempat seperti ruang tamu, ruang makan, tempat bermain dan lain sebagainya, itu juga harus bersih. Termasuk peralatan-peralatan yang kita gunakan untuk makan dan minum. Kemudian yang F, cara mensucikan badan dari najis. Bagaimana cara menyucikan atau membersihkan badan dari najis? Ada beberapa macam cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan mandi. Dengan mandi kita bisa membersihkan badan yang kotor dan juga bisa membersihkan hadas besar. Nah, dengan mandi kita juga bisa bersih dan sehat. Kemudian yang kedua adalah dengan istinja atau cebok. Itu adalah cara membersihkan kotoran atau najis yang sering kita keluarkan setelah buang air kecil atau buang air besar. Istinja dapat menggunakan air. Bila tidak ada air, dapat juga menggunakan tisu, batu, ataupun benda kasar lainnya. Cara beristinja menggunakan air adalah tangan kanan menyiram kubul atau dubur kita, sedangkan tangan kiri mengusapkannya hingga bersih. Setelah itu cuci tanganmu sampai bersih. Nah, agar kalian kembali suci setelah berhadas kecil, maka yang harus kalian lakukan satu hal lagi adalah jangan lupa kalian harus membaca doa masuk atau doa keluar kamar mandi atau WC. Doa masuk kamar mandi sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Kemudian setelah keluar kalian juga harus membaca doa. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Artinya, aku memohon ampunanmu, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan bahaya dariku dan menyehatkanku. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, setelah kalian menonton dan menyimak video pembelajaran ini,
Ada beberapa soal yang mesti kalian kerjakan. Silakan ditulis di buku latihannya. Soal yang pertama, tuliskan salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bersuci. Yang kedua, jelaskan pengertian bersuci. Kemudian yang ketiga, jelaskan arti hadas. Kemudian yang keempat, tuliskan pembagian najis. Dan yang kelima, tuliskan hal-hal yang harus suci dan bersih. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, demikian video pembelajaran kita kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe video ini, silahkan subscribe dulu. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Bapak ucapkan juga terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Mudah-mudahan dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Demikian saja, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.